Wana-wana rimawasti kaing iwang pantati awon. Pagi harinya Rahmat bercerita kalau semalaman itu dia mendengar ada suara-suara di kamar sebelah ya, yang dikunci itu, yang kata Bu Sumi gudangnya. Dia mendengar ada suara-suara seperti hentakan kaki kuda ya di situ. Dia melihat ada kaki lagi ya di depan, di bawah gorden di kamarnya tadi. Nah, tetapi kaki ini antara percaya dan tidak percaya. Rahmat sangat yakin kaki itu bentuknya kuda ya. Jadi bentuknya kuda. Dan itu jumlahnya ada 4 ya, bukan hanya 2, ada 4. Ada 4 kaki dan berbentuk kuda. Ketika itu Rahmat bertanya-tanya ya, bingung dan bertanya-tanya, ini kok ada kuda di depan kamarnya. Antara percaya dan tidak percaya, Rahmat pun langsung terbangun ya, ingin melihat sebenarnya benar-benar ada kuda atau tidak di kamarnya tersebut. Akhirnya dia bangun dan turun dan langsung ke arah gorden tadi ya. Tapi di saat dia berjalan ini, dia mendengar ada suara seperti orang berbisik ya, seperti itu ya, dan terus seperti ngomong, menggumamkan sesuatu. Dan ketika itu Rahmat menjadi merinding ya, dan ketakutan, tidak jadi melangkah, tapi dia jalan pelan-pelan, berjingkat-jingkat ya, pelan-pelan ke arah samping, menghindari depan gorden, jadi ke arah samping. Oh iya, jadi Rahmat ini sebenarnya telah mengamati gorden ya siangnya. Ketika siang itu setelah kejadian kedua kalinya itu, dia telah mengamati gorden ini tidak ada lubangnya sama sekali ya, dan tidak bisa untuk mengintip ke dalam, apalagi kalau kondisi di dalam lebih gelap dari kondisi di luar atau di dapur. Nah, jadi dia yakin bahwa yang di depan ini tidak akan melihat dia, tapi dia menghindari depan gorden langsung ya. Jadi dia menyingkir dari arah depan gorden dan berjingkat-jingkat dengan rasa penasaran sekaligus rasa ngeri, merinding. Dia pun mendekati pintu itu dan mengintip. Jadi mengintip dari gorden itu, dia buka sedikit, cukup kecil, cukup sedikit. Dan ketika dia melihat di depan gorden ini, dia sangat terkejut. Jadi di depan gorden ini ada wajah Bu Sumi, tapi dia tidak melihat langsung secara utuh tubuh Bu Sumi ya. Dia hanya melihat ada wajah Bu Sumi di depan gordennya tepat, dan Bu Sumi ini sedang melihat ke arah kamar Rahmat. Jadi mukanya tepat di depan gorden itu, dengan tatapan kosong menghadap ke kamar Rahmat sambil berbisik-bisik ya. Ketika itu Rahmat langsung lemas saking ketakutannya, saking gemetarnya. Yang dia lihat tadi ada kaki kuda, 4 kaki, dan ketika dia lihat ke atasnya ternyata itu muka Bu Sumi. Jadi dia susah diceritakan bagaimana perasaannya ketika itu. Yang jelas dia langsung terjatuh, terduduk di situ, cukup tidak berani
bergerak sama sekali, hanya diam di situ dan terus membaca ayat-ayat. Jadi ketika itu dia membaca surat Al-Falaq, An-Nas sama Al-Ikhlas ya. Jadi hanya membaca ayat-ayat itu sambil terus duduk di situ, tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan sampai dia tertidur di situ ya. Sampai paginya dibangunkan ibunya, kok tidur di lantai di samping pintu. Nah, akhirnya hari itu Rahmat pun menceritakan apa yang dialami oleh dia selama ini. Jadi diceritakan ke ibunya lah apa yang sudah dialami selama ini. Dan ketika itu ibunya shock ya, antara percaya dan tidak percaya. Akhirnya dia memutuskan, ya udah Mat, nanti ibu akan tidur sambil mengawasi kamar. Jadi dia tidur tapi di depan TV, tapi di dekat. Jadi antara dapur dengan ruang TV ini dipisahkan oleh almari cukup besar seperti itu ya. Dan ibunya ini tidur di depan almari itu menghadap ke TV tapi dekat ke dapur. Dan bila ada kejadian aneh, dia menyuruh Rahmat memanggilnya. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian, jadi tidak ada kejadian apa-apa ya, atau mungkin Rahmat ketika itu tidak terbangun di tengah malam. Sampai suatu malam ada kejadian aneh yang sama. Jadi dia melihat ada kaki kuda lagi ketika dia terbangun. Dan Rahmat pun ketika itu langsung memanggil ibunya. Jadi bu seperti itu ya. Dan ibunya ini langsung terbangun dan langsung ke dapur, ke kamar Rahmat ya dengan cepat ya. Dan ketika itu dia melihat ada Bu Sumi di situ, tapi tidak di depan kamar ya. Bu Sumi ini sedang di dekat meja makan. Dia ketika itu membereskan beberapa sisa makanan di meja makan dan wujudnya seperti biasa, tidak ada apa-apa. Kakinya ya kaki manusia biasa. Dan dia dan ketika itu ibunya Rahmat hanya menyapa ya, karena dia melihat ternyata Bu Sumi ada di situ dan tidak tidur. Ketika itu menyapa basa-basi biasa, belum tidur ya Bu, dan lain sebagainya ya. Jadi Bu Sumi ini juga menjawab kalau dia memang belum tidur karena masih membereskan alat-alat di situ. Dan akhirnya ibunya Rahmat ini memutuskan untuk tidur menemani Rahmat malam itu. Nah, semalaman itu Rahmat tidak bisa tidur ya. Jadi Rahmat ini gelisah, tidak bisa tidur. Dan di pagi harinya Rahmat bercerita kalau semalaman itu dia mendengar ada suara-suara di kamar sebelah ya, yang dikunci itu, yang kata Bu Sumi gudangnya. Dia mendengar ada suara-suara seperti hentakan kaki kuda ya di situ. Ada suara seperti hentakan kaki kuda, dan kadang-kadang menurut Rahmat ada suara ringkikan kuda, tetapi ibunya tidak mendengar sama sekali ya. Jadi tidak ada suara-suara seperti itu menurut ibunya. Dan dia mengatakan bahwa mungkin Rahmat hanya perasaannya saja. Tetapi karena khawatir, hari itu dia mengajak Rahmat dan anaknya, adiknya jalan-jalan ya. Kebetulan ketika itu suaminya juga bermain ke situ dan mengajak mereka jalan-jalan.
Nah, waktu mereka di luar ini sambil makan, Rahmat pun menceritakan apa yang terjadi ke bapaknya ya. Dan ketika mendengar cerita itu, bapaknya sangat terkejut dan sangat shock ketika itu. Dan dia pun langsung mengajak Rahmat dan istrinya untuk pulang ke kontrakannya ya, ke kosnya, bukan ke rumah Bu Sumi. Dan ketika itu ibunya Rahmat terus bertanya ya ke bapaknya Rahmat, kenapa mereka malah disuruh tinggal ke kos-kosannya, kan kos-kosannya kecil ya. Dia kan bisa tinggal di Bu Rahmat dulu nggak apa-apa, apalagi bukan Bu Rahmat ya, Bu Sumi dulu nggak apa-apa, apalagi Bu Sumi ini membutuhkan teman karena dia sendirian ya di rumah sebesar itu. Nah, ketika itu bapaknya pun menceritakan kalau dia sebenarnya mendengarkan gosip, selentingan-selentingan ya, tentang Bu Sumi ini katanya memelihara pesugihan, jaran jaran penoleh ya. Jadi di hari-hari tertentu dia akan berubah menjadi seperti kuda ya, jadi melompat-lompat dan lain sebagainya, melakukan ritualnya, dan dia akan sesekali akan berkeliling di sekitar ruangan di rumahnya dan juga di kamarnya. Dan ketika dia berhenti di depan kamarnya Rahmat, dia curiga Rahmat ini akan dijadikan tumbal ya. Jadi bapaknya langsung ketakutan, langsung mengajak mereka. Awalnya bapaknya tidak percaya hal-hal seperti itu ya. Dia tidak percaya ada pesugihan seperti itu dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika itu ada tetangga dari Bu Sumi sendiri yang membisiki dan menceritakan hal tersebut ke bapaknya Rahmat dan tidak terlalu dipedulikan oleh bapaknya Rahmat. Tetapi ketika terjadi kejadian itu, bapaknya ini menjadi was-was dan sangat yakin bahwa bisa jadi itu benar-benar ada. Nah, akhirnya semenjak itu mereka tidak kembali lagi ke rumahnya Bu Rahmat, dan ibunya Rahmat ini tidak kembali ke rumahnya Bu Sumi ya. Dan ibunya Rahmat ini karena dia temannya Bu Sumi ini, akhirnya datang sendiri ke rumahnya Bu Sumi dan menceritakan kalau suaminya ini sudah mendapatkan rumah. Jadi dia menyuruh untuk tinggal di sana dan tidak merepotkan lagi Bu Sumi, dan mereka pun mengangkat barang-barangnya. Jadi ketika itu Bu Sumi sendiri dan membawa pekerja untuk mengangkati barang mereka yang tidak banyak ya, hanya sedikit, ke kos-kosan suaminya ini, sampai mereka akhirnya dapat nyewa rumah lagi ya, dapat kontrakan lagi. Nah, semenjak itu Rahmat tidak mendengar lagi ya cerita kabar tentang Bu Sumi ini. Demikian juga ibunya tidak pernah lagi cerita tentang Bu Sumi ini dan tidak tahu kabarnya. Bahkan rumahnya pun konon katanya dijual ya setelah itu, dan tidak ada kabar lagi. Cerita ini diceritakan oleh kenalan saya ya, wallahu alam kejadiannya seperti apa benar terjadi atau tidak perlu terlalu dipercaya, tetapi kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Setiap tawaran atau
kebaikan dari seseorang, kita tidak boleh begitu saja mudah menerima ya, karena ketika kita mendapatkan suatu tawaran itu kita harus menyelidiki, memikirkan dengan logika kita, terutama bila tempat tinggal atau ketika kita bahkan punya uang sendiri, kita mau tinggal di rumah, menyewa rumah, kita harus tahu lingkungan rumah tersebut. Saya ada beberapa kenalan ya, yang mereka ini tinggal di suatu rumah, tetapi banyak sekali kejadian yang terjadi di rumah tersebut yang di luar akal ya. Salah satu kenalan saya itu ada, jadi setiap hari itu dia melihat entah ada orang yang berlari tapi hanya berkelebat seperti itu, tidak kelihatan, atau istrinya ketika dia mencuci tahu-tahu piringnya dilemparkan dan sebagainya ya. Banyak sekali kejadian yang dialami, yang kata dia ini ternyata rumah itu pernah ditinggali oleh orang yang memelihara pesugihan. Wallahu a'lam. Yang jelas kita pun ketika mengontrakkan rumah kita untuk orang lain pun harus hati-hati ya dengan orang yang akan tinggal di rumah kita, atau ketika kita mau tinggal di rumah yang orang lain yang kita kontrak atau kita sewa atau kita nginep di sana, kita tinggali. Nah, mungkin ini saja cerita saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.